Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Triola dengan NIM 24030100092 ingin menjelaskan tentang materi infografis telah kurikulum tugas 1 sampai tugas 4. Tugas 1 membandingkan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Yang pertama, menjelaskan isi dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam 3 ranah utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Beberapa elemen utama ada: pertama, pendekatan tematik dan integratif. Kurikulum ini lebih mengedepankan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, terutama pendidikan dasar. Kedua, keterampilan abad 21. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tantangan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran dalam K13 difokuskan pada penguasaan kompetensi. Yang kedua, menganalisis kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih progresif dan berbasis pada pengembangan kompetensi secara menyeluruh, serta mendorong pendekatan yang lebih aktif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Sementara itu, KTSP terfokus pada penguasaan kompetensi dasar yang lebih bersifat kognitif dan teknis. Ketiga, memberikan penilaian terhadap KTSP dan kurikulum 2013. KTSP lebih menekankan pada fleksibilitas dan otonomi sekolah, dengan memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal. Kurikulum 2013 mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kompetensi, serta berfokus pada pembentukan karakter. Tantangan utama K13 adalah pelaksanaan yang memerlukan sumber daya yang lebih besar dan kesiapan dari berbagai pihak. Kedua kurikulum ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. KTSP lebih menekankan pada kebebasan lokal dan partisipasi, sementara K13 berfokus pada pembelajaran yang lebih terpadu dan pengembangan karakter siswa. Tugas kedua, memahami konsep kebijakan Merdeka Belajar dan menafsirkan konsep dasar perencanaan pengajaran. A. Menjelaskan konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Merdeka Belajar memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, fleksibilitas kurikulum, memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk memilih bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui berbagai jalur pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Ketiga, penguatan keterampilan abad 21. Menekankan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Keempat, evaluasi yang beragam. Tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga mencangkup penilaian berbasis proyek, portofolio, dan keterampilan praktis lainnya. Kelima, mengutamakan pengalaman nyata. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung di luar kelas seperti magang, proyek sosial, atau pembelajaran lainnya. B. Memahami konsep kurikulum darurat.
Kurikulum darurat adalah suatu pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam situasi krisis atau keadaan darurat seperti bencana alam, pandemi, konflik, atau situasi yang mengganggu sistem pendidikan secara normal. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun dalam kondisi yang tidak ideal dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan siswa. Materi ketiga yaitu tentang KI, KD, dan silabus. KI atau kompetensi inti adalah pernyataan tentang kompetensi utama yang harus dicapai siswa dalam setiap tingkat pendidikan atau kelas. KD atau kompetensi dasar adalah kemampuan yang lebih spesifik yang harus dicapai siswa sebagai perwujudan dari kompetensi inti. KD digunakan untuk merancang materi pembelajaran, indikator pencapaian, dan penilaian. Silabus adalah rencana pembelajaran yang menjabarkan KI dan KD menjadi elemen pembelajaran seperti materi, kegiatan, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Menelaah KI, kelebihan. Memberikan arahan yang jelas untuk mencapai pembelajaran berdasarkan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bersifat umum sehingga memudahkan penyelarasan antar mata pelajaran. Kekurangan karena sifatnya umum, KI memerlukan penjabaran yang lebih rinci dalam KD dan silabus. Tidak selalu spesifik terhadap kebutuhan lokal atau konteks budaya tersebut. Hubungan dengan KD dan silabus, KI menjadi acuan utama dalam penyusunan kompetensi dasar dan pengembangan silabus. Menelaah KD. Kelebihan. KD membantu memperjelas capaian pembelajaran yang harus diraih siswa dalam setiap topik atau tema tertentu. Mempermudah guru dalam menyusun indikator, pencapaian, dan evaluasi. Kekurangannya terkadang terlalu banyak KD per mata pelajaran sehingga sulit dikelola dalam waktu pembelajaran. Tidak fleksibel jika ada kebutuhan penyesuaian kurikulum lokal. Hubungan dengan KI dan silabus, KD merupakan pengembangan lebih lanjut dari KI. KD dijabarkan ke dalam silabus untuk menentukan materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Menelaah silabus. Kelebihan silabus memberikan panduan detail untuk guru dalam merancang proses pembelajaran. Mencangkup elemen penting seperti metode pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Kekurangannya membutuhkan kemampuan guru dalam menerjemah silabus ke dalam RPP yang efektif. Jika terlalu kompleks, dapat membingungkan guru yang kurang terlatih. Hubungan dengan KI dan KD, silabus didasarkan pada KI dan KD, kemudian dijabarkan untuk mendukung pembelajaran di kelas. Tugas 4, Kurikulum Merdeka, CP, TP, dan ATP. Pengertian kurikulum merdeka adalah kurikulum yang lebih fleksibel, berbasis pada kompetensi dan mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan konteks lokal dan global. Salah satu prinsip utama memberikan kebebasan kepada pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. CP atau capaian pembelajaran adalah standar hasil yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran atau tema yang dipelajari. Capaian ini menggambarkan tingkat kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam berbagai aspek, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam kurikulum merdeka, CP dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. TP atau tujuan pembelajaran adalah tujuan atau topik utama yang menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Tujuan ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran dirancang agar relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan nyata. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. ATP menggambarkan urutan atau tahapan yang sistematis
dalam proses pembelajaran yang harus dilalui siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Alur ini meliputi pemahaman konsep, keterampilan, serta sikap yang harus dibangun dalam setiap tahapan pembelajaran. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.